Halo guys, selamat datang di channel kami. Perkenalkan, saya Rangga Trinayaka bersama teman-teman saya nanti ada Emi Rahmawati, Alvina Farasya, dan Bonardo Monang. Kami dari Universitas Pamulang, mahasiswa semester 5. Di sini kami ingin menjelaskan terkait akuntansi persekutuan dan bagaimana caranya untuk kita mengetahui apa sih akuntansi persekutuan. Mari kita dengar penjelasan dari Saudari Emi Rahmawati. Selamat menonton, silakan Emi. Saya Emi Rahmawati. Oke, baik. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai persekutuan. Persekutuan adalah bentuk usaha yang dibentuk berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih sekutu untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan yang kemudian dibagi sesuai kesepakatan. Di Indonesia dikenal dengan dua jenis persekutuan, yaitu yang pertama ada firma atau FA, di mana semua sekutu bertanggung jawab penuh atas kerugian, dan yang kedua ada persekutuan komanditer atau CV, yang memiliki sekutu dengan tanggung jawab terbatas pada modal yang disetor. Persekutuan memungkinkan penggabungan keahlian, fleksibilitas modal, dan pembagian risiko antar pemilik. Selanjutnya ada unsur-unsur persekutuan. Yang pertama ada asosiasi dua orang atau lebih. Yang kedua adanya kontribusi atau investasi dari setiap sekutu. Yang ketiga adanya bertujuan memperoleh keuntungan. Oke, selanjutnya ada karakteristik dan faktor penting persekutuan. Yang pertama karakteristik, yaitu yang pertama ada gabungan dua orang atau lebih sekutu. Yang kedua fleksibilitas modal lebih tinggi daripada perusahaan perorangan. Yang ketiga pembagian risiko dan pertumbuhan usaha lebih cepat. Selanjutnya yang kedua ada faktor penting persekutuan, yaitu yang pertama entitas terpisah secara akuntansi tetapi secara pajak dianggap sebagai saluran usaha sekutu. Yang kedua pencatatan bisa berbasis akrual, kas, atau modifikasi kas. Yang ketiga laporan keuangan untuk sekutu dan kreditur umumnya menggunakan SAK etap. Baik, selanjutnya adalah pembentukan persekutuan. Itu ada dua. Yang pertama adalah cara pembentukannya. Yang cara pembentukannya itu ada dua juga. Yang pertama mendirikan perusahaan baru. Yang kedua perusahaan perseorangan diubah menjadi persekutuan. Yang kedua ada hal-hal dalam perjanjian persekutuan. Yang pertama adalah nama, identitas sekutu, tujuan usaha, jangka waktu, dan lokasi. Yang kedua ada pembagian laba atau rugi, hak dan kewajiban sekutu. Yang ketiga ada prosedur penerimaan sekutu baru, menyelesaikan sengketa, dan kebijakan akuntansi. Oke, selanjutnya ada karakteristik utama lainnya. Yang pertama ada perjanjian sekutu sebagai dasar hukum. Yang kedua ada persekutuan sebagai entitas terpisah. Selanjutnya yang ketiga ada sekutu bertindak sebagai agen persekutuan. Yang keempat ada kewajiban sekutu bersifat bersama. Yang kelima ada hak dan kewajiban sekutu diatur jelas. Yang keenam ada kepentingan sekutu dapat dialihkan. Dan yang terakhir ada prosedur pengunduran diri sekutu. Izin melanjutkan materi. Selanjutnya itu ada bentuk persekutuan terbatas. Yang pertama itu ada limited partnership atau LP. Limited partnership adalah bentuk persekutuan bisnis yang memiliki dua jenis mitra. General partner yang mengurus operasional harian dan bertanggung jawab penuh atas utang. Dan limited partner yang hanya menyediakan modal atau investasi, tidak terlibat dalam manajemen harian, sering disebut silent partner, dan hanya bertanggung jawab sebatas jumlah uang yang diinvestasikan. Limited partnership mirip dengan persekutuan komanditer CV di Indonesia, di mana ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Tentunya, general partner tidak bisa disamakan dengan limited partner karena dari segi utamanya pun berbeda. General partner hanya mengelola bisnis sehari-hari dan membuat keputusan manajerial, memiliki tanggung jawab tidak terbatas, bertanggung jawab penuh atas utang dan kewajiban bisnis. Dan limited partner hanya bertindak sebagai investor atau mitra pasif, dan tanggung jawab terbatas hanya pada modal yang disetorkan dan tidak terlibat dalam manajemen operasional. Selanjutnya ada Limited Liability Partnership atau yang disingkat dengan LLP. Limited Liability Partnership adalah persekutuan terbatas badan usaha yang menggabungkan fleksibilitas kemitraan seperti kemitraan umum atau GP dengan perlindungan tanggung jawab terbatas seperti perseroan terbatas atau PT, di mana mitra tidak bertanggung jawab pribadi atas utang dan atau kesalahan mitra lain, hanya terbatas pada modal yang disetornya, menjadikannya populer bagi profesional seperti firma hukum dan medis.
Limited Liability Partnership memiliki badan hukum terpisah dari mitranya, memungkinkan manajemen yang fleksibilitas dan keuntungannya dikenakan pajak pada mitra atau bukan pada tingkat entitas. Lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya ada akuntansi pembentukan. Yang pertama ada setoran modal. Akuntansi pembentukan setoran modal adalah proses pencatatan investasi awal pemilik, sekutu atau pemegang saham ke dalam perusahaan. Dicatat dengan mendebit aset cash atau non-cash dan mengkreditkan akun modal, di mana aset non-cash dinilai berdasarkan nilai wajar dan kesepakatan, serta bisa melibatkan pencatatan selisih sebagai bonus atau goodwill jika ada perbedaan nilai buku dan nilai pasar, membentuk neraca awal yang seimbang. Yang kedua, ada modal sama dengan setoran. Akuntansi melibatkan pencatatan kontribusi atau setoran awal yang dilakukan oleh pemilik atau investasi ke dalam bisnis. Istilah setoran memang merujuk pada salah satu bentuk utama dari kontribusi modal ini. Ketika pemilik menginvestasikan uang ke dalam bisnis, ini memengaruhi dua pos utama dalam persamaan akuntansi dasar, yaitu aset sama dengan kewajiban tambah modal atau ekuitas. Oke, terima kasih untuk Kak Bonardo. Selanjutnya kita masuk ke dalam ilustrasi setoran modal. Misalkan setoran kas faktur itu ada 800.000, lalu Dimas ada 750.000. Jadi, jurnalnya adalah bagian debit adalah kas 800.000, lalu kreditnya modal faktur senilai 800.000. Lalu di bagian yang Dimas, debitnya adalah 750.000, kreditnya itu modal Dimasnya 750 juga. Artinya, setoran non-kas aset dinilai berdasarkan harga pasar, lalu selisih antara harga pasar dan nilai buku diakui sebagai keuntungan atau kerugian sekutu. Selanjutnya, kita ke perubahan keanggotaan. Bagaimana sih kok bisa berubah gitu keanggotaannya gitu? Artinya, sekutu baru memberi hak. Yang pertama, memberi sebagian hak dari sekutu lama berdasarkan nilai buku. Lalu yang kedua, tidak mengubah total aset, hanya reklasifikasi modal saja. Lalu yang kedua, ada perusahaan perseorangan menjadi persekutuan. Bagaimana? Yaitu metode buku lama menyesuaikan nilai aset atau liabilitas ke nilai pasar, selisih ke modal sekutu, lalu metode buku baru menutup buku perusahaan perseorangan, kemudian persekutuan mencatat aset atau liabilitas berdasarkan nilai pasarnya. Lalu, tiba-tiba kita udah masuk ke kesimpulan nih guys. Oke, saya bacakan ya kesimpulannya dari materi yang teman-teman saya jelaskan tadi, yaitu persekutuan adalah kerjasama dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha dengan tujuan bagi hasil keuntungan. Di Indonesia, persekutuan terdiri atas firma dan CV yang berbeda dalam tanggung jawab sekutu. Bentuk ini kemungkinan kolaborasi keahlian dan modal serta pembagian risiko. Keberhasilannya sangat bergantung pada penjelasan atau kejelasan perjanjian dan pemahaman bersama antar waktu. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari teman-teman saya. Kelihatannya cukup berbobot penjelasannya tentang akuntansi persekutuan. Terima kasih teman-teman yang telah menonton dan menyimak. Jangan lupa subscribe dan komentar dan like-nya juga. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.